Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arin di segmen kali ini info penting ya, bukan tanya jawab seputar bansos. Tapi kalau ada yang mau bertanya seputar bansos, bisa juga langsung tulis komentarnya di bawah video, insya Allah sebisa mungkin kami akan membalas komentarnya atau menjawab pertanyaannya lewat video seperti ini juga. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan informasi yang tidak kalah penting juga, yaitu ada 8 hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua sebagai penerima bansos, entah itu penerima bansos PKH atau BPNT atau BPNT PPKM. Intinya penerima bansos selama ini, karena ini adalah info yang tidak kalah penting yang harus kita semuanya ketahui atau Bapak Ibu semuanya ketahui. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung, saya minta dukungannya dulu untuk klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua, agar masyarakat yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui info-info bansos yang terupdate. Baiklah, langsung saja, karena di sini judul videonya ada 8 hal penting yang harus diketahui bagi si penerima bansos ya. Jadi saya harap semua yang menonton video ini adalah penerima bansos atau mungkin mengetahui apa itu bantuan sosial. Namun bagi masyarakat yang lainnya atau teman-teman yang lain yang kebetulan menonton video ini tapi belum mendapatkan bansos, sudah ada videonya saya buat juga di video saya sebelumnya mengenai cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di sana ada tata caranya, cara untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat. Baiklah, langsung saja. Info penting yang pertama adalah karena sekarang itu semuanya bersumber dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi untuk hal sinkronisasi data ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu memiliki KTP, KK dan juga akte kelahiran. Nah, semua di datanya Bapak Ibu itu harus sama. Dan juga yang ada di buku tabungannya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh ada yang beda satu huruf pun atau mungkin beda pengucapannya, pelafasannya. Misalnya di KTP-nya Bapak Ibu itu menggunakan KTP lama pada saat membuat buku tabungan pada waktu itu, sehingga namanya berbeda dengan nama yang sekarang karena Bapak Ibu baru saja memperbaharui KTP-nya atau merubah namanya yang ada di KTP. Jadi perlu diketahui antara DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang mana di sana ada data-datanya Ibu sebagai penerima bansos. Jadi data-data yang ada di DTKS itu harus sama persis dengan identitas yang Bapak Ibu punya sekarang. Jadi harus sama persis dengan KTP-nya, jangan sampai ada perbedaan di huruf atau mungkin beda alamat atau mungkin nick-nya yang beda. Dan juga ada beberapa orang yang walaupun KTP-nya itu sudah elektrik, sudah perekaman eKTP, tapi ternyata itu belum terkoneksi dengan Dukcapil dan Kemensos. Biasanya karena orang tersebut ini baru saja melakukan pergantian KTP sehingga belum dikonsolidasikan. Jadi intinya semua data diri, data identitas yang kita miliki harus sama persis dengan data kita, data diri Bapak Ibu sebagai penerima bansos yang ada di dalam DTKS. Cara mengetahuinya bagaimana? Kalau Bapak Ibu punya buku tabungan, coba samakan di sana identitas yang ada di buku tabungan tersebut dengan KTP-nya Bapak Ibu. Atau bisa juga minta tolong oleh pendampingnya agar dicek namanya apakah ada perbedaan atau tidak, atau bisa juga langsung ke operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan untuk mengetahui datanya Bapak Ibu itu apakah ada yang beda atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya nih Bapak Ibu memiliki perubahan di dalam kartu keluarga, misalnya yang tadi di dalam kakak itu tinggal bareng anaknya tapi ternyata anaknya sudah menikah dan sudah pisah kakak, segera update kartu keluarganya, diperbaharui kartu keluarganya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu kartu keluarganya masih memiliki data diri yang lama. Dan setelah Bapak Ibu memperbaharui kartu keluarganya, segera lapor juga ke pendampingnya atau ke operator 6NG-nya yang ada di desa atau kelurahan agar datanya di DTKS itu bisa diperbaharui juga sesuai dengan kartu keluarga terbaru yang Bapak Ibu punya. Kemudian info penting yang kedua, dan ini sangat penting juga, yaitu kartu KKS. Kartu KKS itu wajib banget Bapak Ibu yang pegang sendiri, tidak boleh diberikan kepada siapapun itu dengan alasan apapun itu. Dan PIN-nya ini harus Bapak Ibu juga yang tahu, karena ada beberapa komentar yang masuk di video saya sebelumnya, itu ternyata di daerah lain masih banyak
PIN-nya itu tidak diberikan kepada si pemegang KKS ini, tapi PIN-nya diketahui hanya oleh si agen. Jadi dia hanya boleh bertransaksi lewat agen tersebut, nggak boleh ya. Jadi Bapak Ibu harus pegang KKS-nya sendiri dan PIN-nya harus Bapak Ibu sendiri yang tahu, nggak boleh diberitahukan kepada siapapun itu. Dan pada saat bertransaksi sebisa mungkin Bapak Ibu yang bertransaksi sendiri, kecuali misalnya Bapak Ibu ini sedang sakit atau mungkin jaraknya jauh dari rumah ke ATM, ke e-warung, Bapak Ibu bisa meminta bantuan oleh orang yang Bapak Ibu percaya, tapi setelah itu harus ada bukti transaksinya juga. Misalnya nih Bapak Ibu nitip KKS-nya untuk ditarikan uang sejumlah berapa gitu. Misalnya Bapak Ibu memiliki komponen lansia, jadi nitip KKS-nya buat ditarikan bantuan PKH-nya. Pada saat si orang yang Bapak Ibu titipin ini, pada saat diberikan KKS-nya dan juga berupa uangnya, harus ada buktinya, yaitu resi. Di sana kan ada resi penarikan tuh, jumlahnya di sana berapa, nariknya tanggal berapa, itu harus lengkap semua Bapak Ibu terima dari orang yang Bapak Ibu titipin kartu KKS tadi. Nah setelah itu KKS-nya langsung Bapak Ibu ambil lagi, jangan dibiarkan berlama-lama sama orang tersebut. Apalagi kalau Bapak Ibu itu nitipnya ke e-warung, jangan sampai seperti itu ya, itu sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi KKS harus pegang sendiri, apalagi digadaikan, jangan sampai ketahuan digadaikan, karena ada beberapa ketahuan ternyata kartu KKS-nya digadaikan. Itu nanti KPM-nya Bapak Ibu sebagai penerima bansos bisa dikenakan sanksi, karena KKS ini adalah bantuan sosial, bukan untuk digadaikan. Kemudian info penting yang ketiga adalah Bapak Ibu itu harus selalu mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan minimal 1 kali sebulan oleh pendampingnya. Agar kenapa? Agar Bapak Ibu itu bisa mengetahui update-update terbaru, info-info terbaru mengenai bantuan sosial. Dan di sana juga pada saat pertemuan, apabila misalnya Bapak Ibu mengalami kendala di bansosnya, bisa langsung berkoordinasi dengan pendamping sosialnya agar permasalahannya cepat ditindaklanjuti dan bisa langsung mendapatkan solusi. Kemudian info penting selanjutnya adalah Bapak Ibu harus sering-sering berkomunikasi dengan pendamping sosialnya ini. Jadi misalnya mengalami kendala di bansosnya, atau mungkin mengalami perubahan data di kartu keluarganya, atau hal-hal lainnya, silakan Bapak Ibu langsung berkoordinasi dengan pendamping sosialnya masing-masing. Jadi wajib banget Bapak Ibu itu punya nomor handphone pendamping sosialnya masing-masing atau berada di sebuah grup. Jadi kalau kami itu di daerah kami, di sana ada grup khusus penerima bansos dan juga yang ada di daerah tersebut atau yang ada di kampung tersebut, di desa tersebut. Nah, di sana ada pendamping sosialnya juga di setiap grup itu. Jadi apabila ada masalah bisa langsung disampaikan lewat grup. Dan tidak perlu lagi Bapak Ibu repot-repot berkuar-kuar di media sosial, karena bisa langsung bertanya di sana dengan pendamping sosialnya dan insya Allah bisa langsung ditangani dan dicarikan solusinya. Kemudian info penting yang kelima adalah Bapak Ibu itu harus tahu jadwal penyaluran bansos itu kapan aja. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu itu penerima PKH ini itu cairnya 4 kali dalam setahun, yaitu di tahap pertama Januari, tahap kedua April, dan tahap ketiga Juli, kemudian tahap keempat itu bulan Oktober. Itu kalau untuk bantuan PKH. Sedangkan untuk BPNT itu seharusnya cairnya setiap bulan, jadi sekali sebulan per tanggal 10 untuk jadwal penyaluran bansosnya, transfer saldonya dari pusat. Tapi karena ada beberapa kendala misalnya, sehingga kadang mengalami keterlambatan. Kemudian info selanjutnya yang keenam adalah apabila bansosnya Bapak Ibu itu sudah masuk ke rekening, ke ATM-nya, dan sudah pasti dikabari sama pendampingnya bahwa bansosnya sudah masuk, segera langsung transaksi, langsung ditarik bantuan sosialnya, diambil semuanya, dikosongkan ATM-nya. Jangan sampai dibiarkan berlama-lama di dalam, karena kalau untuk bansos BPNT ini hanya 3 bulan batas waktunya. Kalau misalnya di bulan Januari sudah ada saldonya, Februari sudah ada lagi saldonya, Maret ada lagi saldonya, tapi Bapak Ibu belum tarik bantuan BPNT-nya, maka akan diblokir oleh pusat. Kalau untuk PKH sendiri itu 3 tahap, misalnya di tahap pertama Bapak Ibu nggak ambil bansosnya, tahap kedua juga nggak diambil, tahap ketiga juga nggak diambil, selanjutnya maka bansosnya akan diblokir juga. Jadi kalau memang Bapak Ibu pengen menabung, lebih baik nggak usah menabung di KKS bansosnya ini ya, lebih baik buka rekening baru untuk menabung. Karena kalau dibiarkan berlama-lama bansosnya di dalam, tidak ditransaksikan, takutnya nanti akan diblokir oleh pusat.
Kemudian info penting selanjutnya yaitu info yang ketujuh, Bapak Ibu itu harus tahu bansos ini itu diberikan tujuannya untuk apa. Nah, kalau untuk bansos BPNT dan PKH dan setahu saya untuk bansos lainnya juga itu diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya Bapak Ibu semuanya dan mengurangi beban pengeluarannya Ibu sebagai penerima bansos. Jadi bansos itu misalnya Bapak Ibu menerima bansos PKH itu hanya boleh dibelanjakan seperti kebutuhan sekolah anak-anak atau kebutuhan pangan. Untuk modal usaha juga boleh, tapi jangan dibelanjakan untuk keinginan. Nah, di sini cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu biasanya dijelaskan oleh pendamping sosialnya pada saat pertemuan P2K2. Selanjutnya info yang ke-8 atau yang terakhir, Bapak Ibu semuanya harus ketahui bahwa yang namanya bantuan sosial itu tidak bersifat permanen ya. Namanya juga bantuan, jadi kalau kita dikasih syukur alhamdulillah, kalau nggak dikasih berarti memang ya sudah mungkin rezeki kita cuma sampai di situ dan ada orang lain selain kita yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung. Harapan kami semua, semoga Bapak Ibu semua yang saat ini menerima bansos, rezekinya dilancarkan, disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan suatu hari nanti bisa mengundurkan diri sebagai penerima bansos dan menjadi pemberi bansos juga di daerahnya Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.